Puji nama Tuhan. Selamat siang, shalom. Boleh sekali lagi shalom. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini, Woman of Love. Di minggu pertama di bulan Agustus, kita percaya penyertaan Tuhan buat setiap kita boleh terus nyata bahkan sampai dengan hari ini. Karena kemurahan dan anugerahnya kita boleh ada kembali bersama-sama berkumpul untuk boleh menyembah, mengagungkan Tuhan. Mari saya mengajak untuk setiap Bapak Ibu Saudara boleh tundukkan kepala, ambil waktu sejenak. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Biarlah siang hari ini fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kami mau tinggikan, kami sembah hanya Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kau yang terlebih dahulu hadir di tengah-tengah kami di siang hari ini Tuhan. Kau yang bertahta dalam setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami. Kami percaya saat kami menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, ada kekuatan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari bawa hatimu, bawa kepada Tuhan siang hari ini. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi di hadapan Tuhan. Sekali lagi mari dengan ucapan syukur naikkan pujian kepada Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan, semusim berlalu kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih setiamu Tuhan tak pernah layu di hidup. Mari angkat suara kita sama-sama. Lebih luas dari samudra, kebaikan
sama-sama kita bangkit berdiri, angkat suara dan angkat tangan. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Atas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu. Satu-satunya Kau yang layak kami sembah Tuhan dari tempat ini. Bahkan di dalam setiap kehidupan kami, Kau yang layak terima pujian. Haleluya. Kau layak terima pujian. Kau layak Kau yang layak terima pujian. Katakan sama-sama sebab Kau layak Tuhan. Terima pujian sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Bangunkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorak tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Siang hari ini kami percaya Tuhan, Kau Raja yang kami tinggikan, diagungkan selama-lamanya. Kemenangan, kekuatan yang baru bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang berkemenangan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yang baik. Haleluya. Katakan kanan kiri depan belakang, Tuhan Yesus baik. Kita kemenangan daripada Tuhan boleh nyata buat setiap kita. Haleluya. Tetap bangkit berdiri, sama-sama terus mengagungkan Tuhan. Boleh tepuk tangan sama-sama yang diberkati. Yes. Sama katakan. Na 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 na. Sekali lagi sama-sama. Na 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 na
atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman percaya. Dengan pasti, dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi bangkitlah dan perkatakan berkat. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman percaya kepada Tuhan. Dengan pasti, dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan sama-sama satu suara. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Amin. Yesusku berkata. Kita kuat melangkah bersama Tuhan yang percaya. Katakan amin. Bersama Dia, sama-sama, yeah. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, ku bersorak. Katakan haleluya, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Sama-sama. Bangkitlah dan perkatakan berkat. Bangkitlah dan perkatakan berkat. Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup, kedahsyatannya di hidup setiap kami, kedahsyatannya di hidupku. Mari angkat tangan kita sama-sama. Imanku berkata, siapa yang terhebat? Hebat, oh Yesusku. Berkata, ku kuat melangkah bersama Dia, sama-sama. Come on. Ku memuji, ku bersorak. Mari angkat tinggi, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Amin. Ku bernyanyi. Katakan satu suara. Oh, oh. Ku bersorak. Haleluya, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, pancinya. Sama-sama katakan. Ku memuji, yes. Ku bersorak. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, oh. Ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panci. Sekali lagi ya sama-sama. Kami memuji-Mu Tuhan. Ku memuji, yes. Ku Mari sama-sama. Ku bernyanyi satu suara. Oh, oh. Haleluya. Mengangkat. Sekali lagi yang terbaik. Oh, ku memuji. Ku bersorak. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, ku bersorak.
kasih Tuhan. Kami bersuka cita kemenangan yang melimpah buat setiap kami. Haleluya. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu siang hari ini Tuhan. Kaulah pengharapan kami, Kaulah satu-satunya Tuhan dan Raja kami. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, kami punya Tuhan yang tak pernah berubah. Sama-sama nyanyikan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, walau kami punya Tuhan yang tak pernah berubah. Kasih-Mu yang tak pernah berubah atas setiap kami Tuhan. tetap sama Kau yang menjadikan satunya pengharapan kami. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Katakan dengan iman percaya sampai detik ini. Detik ini ku melihat penyertaan-Mu setiap kami Tuhan. Semangat sampai selama-lamanya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi. Nyatakan itu, katakan sampai detik ini. Detik ini ku melihat, amin, penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Satu-satunya pengharapan. Satu-satunya Engkau Tuhan yang kami agungkan, Engkau yang kami tinggikan. Engkau satu-satunya pengharapan bagi hidup setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Terima
kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah tempat ini, karena kami percaya semua karena anugerah dan kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau kekuatan bagi hidup setiap kami ya Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan, kami gak mampu untuk berjalan sendiri. Engkau menuntun setiap langkah daripada anak-anak-Mu ya Bapa. Dimanapun Kau tempatkan kami ya Tuhan, biarlah hidup kami terus menjadi terang, memancarkan kasih-Mu Tuhan, sehingga Engkau Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Bapa untuk anak-anak-Mu yang hadir siang hari ini, mungkin dalam keadaan pergumulan masing-masing Tuhan. Hanya Engkau yang tahu ya Bapa, Engkau yang mengetahui setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami, karena janji-Mu Tuhan ya dan amin. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang terus menyertai setiap kami, ngelewatin apapun ya Bapa, musim apapun yang harus kami lewati. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kekuatan yang baru setiap hari Engkau anugerahkan buat setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melewati Tuhan musim apapun Tuhan yang Kau izinkan buat setiap kami. Mereka yang dalam keadaan lemah di tubuhnya Tuhan, yang sakit saat ini kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan Tuhan anugerahkan buat setiap mereka. Yang dalam pergumulan keuangan juga Tuhan kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau yang menyediakan ya Bapa, Engkau yang mencukupkan setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa, yang dalam keadaan lemah Tuhan, di dalam rumah tangga mereka masing-masing kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih Tuhan melawat setiap kami anak-anak-Mu, kasih-Mu terus mengikat setiap para suami istri, keluarga, orang tua, anak juga Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, jadi sehingga lewat kehidupan keluarga kami masing-masing Tuhan, kami boleh berdampak, hidup kami menjadi berkat untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan satu persatu Engkau melawat, tidak ada satupun pulang dengan hati yang hampa, tapi setiap kami boleh pulang menerima berkat firman-Mu ya Bapa. Berkati ya Bapa juga bangsa Indonesia, bangsa yang Engkau kasih. Kami percaya bangsa ini ada dalam tangan Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan. Engkau izinkan Bapak Presiden Prabowo untuk memimpin bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang terus ada di dalam beliau Tuhan, di dalam hatinya. Apapun keputusannya, apapun Tuhan, peraturan-peraturan yang dia keluarkan semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hikmat Tuhan ada pada Bapak Presiden Prabowo. Tuhan Kau memberikan buat dia hati yang hidup yang takut akan Engkau ya Bapa, hati yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Segala yang gak baik Tuhan singkapkan dalam nama Yesus. Berkati ya Bapa juga Bapak Gibran ya Bapa sebagai wakil presiden. Tuhan biarlah terus ada kesatuan hati bersama Bapak Presiden Prabowo, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan hikmat pimpinan yang daripada-Mu ya Bapa. Terus Tuhan Engkau membukakan Tuhan hikmat yang daripada-Mu buat mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga seluruh jajaran para menteri semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kesatuan hati buat setiap mereka, ada hidup takut akan Engkau ada pada setiap mereka Tuhan. Kami percaya bangsa ini Tuhan Kau pulihkan, Tuhan memberikan keamanan, damai sejahtera buat bangsa kami ya Bapa. Saat ini kami berdoa juga untuk hamba-Mu Tuhan Timothy yang Kau sudah pilih bersama Evelyn ya Bapa. Biar kasih Tuhan terus mengikat mereka, untuk mereka bersama-sama bergandengan tangan menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan percayakan, sampai mereka boleh finish well. Apa yang Tuhan sudah percayakan boleh mereka lakukan ya Bapa, selaras dengan apa yang Tuhan mau. Hikmat Tuhan, pewahyuan yang daripada Tuhan terus ditambah-tambahkan buat hamba-Mu ya Bapa. Wibawa ilahi ada pada hamba-Mu Timothy, juga bersama Evelyn, juga seluruh keluarganya. Kami percaya lewat keluarga ini Tuhan Engkau dipermuliakan ya Bapa. Keluarga ini boleh berdampak buat banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga hamba-Mu Pastor Michael Wijaya yang Kau sudah kirim tempat ini ya Bapa. Engkau Tuhan yang berbicara buat
hati kami untuk menjadi tanah yang subur, yang siap ditabur oleh benih-benih firman-Mu, sehingga Tuhan benih itu boleh bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat, dan buah yang kami hasilkan boleh dinikmati banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Pakai hidup setiap kami Tuhan, terus Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami mau terus dibentuk selaras dengan apa yang Tuhan mau, menjadi serupa segambar dengan Engkau Yesus, memiliki karakter Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Glory, haleluya, amin. Haleluya. Dalam segala keadaan, berlimpah maupun kurang. Kamu angkat suaramu, katakan, karena Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru. Katakan, dalam segala musim kehidupan, di setiap musim kehidupan, ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Woman in Christ, katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku. Katakan bahwa karena kasih-Nya kami boleh ada, karena kasih-Nya. Oh, kami cinta Engkau. Angkat suaramu, katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Katakan, ku cinta. Katakan, karena kasih-Nya, bahwa sekarang kami boleh ada. Oh Yesus, katakan, ku cinta Kau. Sekali lagi, karena kasih-Nya sekarang kami boleh berdiri Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kemana suaramu dan terus sama Dia. Samaria, tinggikan namanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kamu angkat suaramu. Sembah Dia. Dia layak terima glory.
Jesus. Worship Him. Naikkan syukurmu. Katakan terima kasih ya Tuhan. Buat kasih setiamu. Yesus. Ini adalah masyana adalah babase. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Allah yang besar, Allah yang setia. Namamu menara yang teguh, kubu pertahanan kami. Sherekerebe sede. Samaria, Reketorolobo Shanda, angkat suaramu, besarkan, muliakan, agungkan nama Yesus. Rekete, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Katakan bila roh Allah. Speak it out. Untuk keluargamu katakan tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, tiada yang sukar. Katakan bila roh Allah atas pernikahanmu, atas keuanganmu, masa depanmu. Katakan tiada yang mustahil bagi orang percaya. Turut bekerja. Sekali lagi, tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Irimosede. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan karena roh Allah turut bekerja. Katakan karena roh Allah. Deklarasikan di tempat ini karena roh Allah. Di antara kita. Kamu berikan sorak-sorai, katakan amin. Sorakan amin. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Iman kami percaya bahwa tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Semustahil apapun keadaan kami, tapi kami tahu yang ada di dalam kami jauh lebih besar. Raksasa sebesar apapun di depan kami, asal Tuhan di pihak kami, maka tidak ada yang bisa bertahan melawan kami. Pengharapan itu kami mau hidupi Tuhan. Hari lepas hari, biar hari ini menjadi hari kemerdekaan, hari kemenangan buat setiap kami yang hadir. Sebab barang siapa yang berserah, yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Sebab kasih Yesus tidak pernah berubah. Tapi kasih Yesus tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak, aku berdoa biar kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan menguatkan yang lemah, menghibur yang susah, memberikan kepada kami cara pandang sesuai dengan kasat mata Tuhan. Karena kami hidup bukan dengan apa yang kami lihat, tapi kami hidup oleh karena iman kami. Engkau yang memegang tangan kami, gak pernah membiarkan kami berhenti di tengah jalan. Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyelesaikan.
Tuhan yang berfirman, Tuhan yang mengenapi firman. Kami boleh bersandar kepada siapa Engkau Tuhan. Pribadi Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus menara kami. Nama Yesus pegangan hidup kami. Kamu angkat tanganmu, katakan aku mencintai Engkau Tuhan. Worship Him. Sembah namanya, angkat suaramu, buka mulutmu. Katakan terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Engkau sudah, yang Tuhan sedang, untuk apa yang Tuhan akan lakukan. Worship the name of Jesus. Biar mulutmu penuh dengan puji-pujian. Biar mulutmu limpah dengan ucapan syukur. Come on, sembah dia, sembah dia, sembah dia, sembah dia. Angkat suaramu, jangan berdiam diri. Oh, ada kuasa dalam mulut orang percaya. Ada kehidupan dalam mulut orang percaya. Ada kelepasan. Oh, ada kemerdekaan. You are wonderful. So wonderful. So wonderful. Blessed be the name of Jesus. Your kingdom come. Kerajaanmu datang, aku berdoa. Kehendakmu jadi di dalam, melalui kehidupan setiap kami. Seperti di dalam surga. Terpuji namamu Aba. Dari kekal sampai kekal. We just so love the name of Jesus. I love you Lord. I love you Lord. I love you. I love you. I love you. I love you. And I love you. I love you Lord. I love you so much. I love you. I love you. And my heart will follow. Holy, I say I love you. And I love you. 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 And my holy, I tell you, I keep falling in love with you, falling in love deeper with you. I keep falling in love with you. All that I want is you. One more time. I keep falling in love with you, falling in love deeper with you. I keep falling in love with you. All that I want is you. All that I want is you. We love you Lord. Dan Engkau yang terlebih dahulu mencintai setiap kami. Coba semua wanita-wanita Tuhan tutup matamu. Banyak dari engkau sudah lupa artinya dicintai. Ada beberapa dari saudara hatimu sudah terlalu keras. Karena yang kau alami hanyalah pengkhianatan, dilupakan. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah berhenti mencintaimu. Namanya Yesus. Let him love you. Let him love you. Kamu dicintai bukan karena kamu sempurna. Kamu dicintai bukan karena kamu baik. Kamu dicintai karena kamu anaknya. Waktu keyboard ini sedang memainkan lagu ini, saya gak bisa berhenti. Karena dia lagi mau mencintai saudara. Kalau engkau gak bisa bernafas selama ini, hirup nafas. Karena Yesus belum berhenti mencintai engkau. Let him love you. Let him love you. Beban yang menindih engkau, let
Him love you. Worship you, Lord. Kami nggak mau terburu-buru Tuhan. You love us so much. More than enough. Puaskan hati hamba-hambamu Tuhan. Mereka tidak datang mendengar hamba, mereka datang berjumpa dengan Engkau. My Father, I love you. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Worship you. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tidak pernah ada jalan buntu berjalan bersama dengan Yesus. Sebab diperhadapkan dengan jalan buntu pun, Engkau adalah sang jalan yang sanggup membuat jalan di mana tidak ada jalan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami aman di dalam. Ajari kami di dalam nama Yesus. Semua yang siap katakan amin. Silakan duduk semua. Silakan duduk. Ibu yang pakai baju garis-garis lagi nunduk ke bawah, belum melihat saya. Ibu dikasih sekali oleh Tuhan Yesus. Ada pengharapan buat ibu. I feel the love of Jesus is just all over you. Ya, mungkin ibu selama ini merasa seperti yang gak diperhatikan oleh Tuhan. But He really cares for you. I feel the love of Jesus all over you. Saya berdoa untuk City of Love, Pastor, relax in the presence of God. Jadi yang melayani juga jangan terburu-buru. One touch from Jesus is enough. Senang saya boleh kembali di tengah-tengah saudara, Pastor Timothy, Pastor Evelyn, Woman of Love. Saya berdoa kiranya firman yang disampaikan hari ini memberkati hidup saudara, amin. Mari buka dari 2 Korintus 12 ayat 9. Saya resah kalau worship timnya itu cepet gitu. Mau ngejar apa sih? We need Jesus. We need Jesus. His strength for us, saudara. Dia adalah kekuatan buat kita. 2 Korintus pasal yang ke-12. Dimulai dari ayat yang ke-9. Judul pesan saya buat Woman of Love pada hari ini adalah pemuritan dimulai di dalam rumah. Dan saya berdoa saudara sungguh-sungguh perhatikan keluargamu. Sebab lawatan Tuhan ke depan itu akan terjadi di keluargamu. Dan hari ini saya akan banyak bicara dari perspektif seorang orang tua. Karena apa yang akan diwariskan oleh anak-anakmu tergantung orang tuanya. Jadi jangan sampai saudara, saya lagi hari-hari ini berkata bahwa kalau orang tua berkata, yang penting anak saya sudah menikah, punya pekerjaan bagus, anak saya sudah bisa mandiri, berarti tugas saya sebagai orang tua selesai, itu bodoh sekali. Ya, mohon maaf bahasa Inggrisnya stupid. Ya. Karena saudara gak bisa pensiun jadi orang tua, Anda bisa pensiun jadi CEO, presiden bisa punya masa selesai jabatan, tapi orang tua sampai mati. Entah engkau mati dulu atau anakmu mati dulu, saudara gak bisa pensiun jadi orang tua. Dan orang tua mendampingi anaknya sampai saudara memastikan bahwa warisan ilahi itu dibawa sampai ke generasi anak dan cucumu.
Dan kalau para orang tua di sini yang Anda lebih pusingkan adalah anakmu sekolah di mana, nikah sama konglo atau tidak, tapi anakmu calon penghuni neraka, cepat-cepat bertobat saudara. Karena kalau enggak saudara akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Tuhan untuk kekonyolan cara memandangmu. Hari ini saya mau tahu bahwa kalau hari ini saudara punya anak yang lagi benci sekali sama Tuhan, anak yang mungkin gak pengen ketemu sama saudara, anak yang sekarang lagi lari dari Tuhan, anak yang terjebak dengan seks bebas, anak yang terjebak dengan adiksi, entah itu gambling, judi, atau anak yang lagi main gila. Pesan saya buat saudara, ada pengharapan kalau saudara pertama-tama mau respon terlebih dahulu. Karena tidak bisa juga saudara merasa bahwa yang penting saya hidup benar di mata Tuhan, maka karena saya hidup benar maka Tuhan tahulah anak saya. Gak bisa kayak begitu. Karena masing-masing orang saudara harus bertanggung jawab untuk hidupnya sendiri. Makanya bagaimana membangun mesbah di dalam rumah itu sangat penting. Bagaimana setiap orang tua di dalam Kristus, apa yang saudara tanamkan di dalam rumah itu sangat penting. Dan hari ini saya akan bicara tentang 7 poin bagaimana saudara bisa mulai memuridkan dari rumah saudara sendiri. Dan peran orang tua itu sangat signifikan karena hari ini dari tokoh Alkitab yang saya akan bahas, dari seorang Abraham yang memiliki anak yang namanya Ishak. Saudara akan perhatikan di dalam musim kekeringan, Ishak tidak pernah mengalami kekeringan. Kenapa Ishak selalu berhasil? Kenapa Ishak selalu subur? Bahkan di masa kekeringan, karena peran seorang bapak yang namanya Abraham. Dia mewariskan sesuatu dalam kehidupan Ishak yang dia contohkan, yang dia modelkan. Karena pemuritan bukan hanya dari mulut saudara. Saudara sulit memuridkan anak cuma bilang ayo datang ke gereja. Ayo kamu jangan malas. Ayo dong kamu doa cari Tuhan. Gak bisa seperti itu. Karena pemuritan itu bukan hanya lewat perkataan. Tapi pemuritan itu gaya hidup yang dimodelkan. Makanya saya selalu berkata bahwa kita adalah murid bukan pelajar. Kalau pelajar fokusnya banyak belajar. Nah saya suka bertemu jemaat Tuhan yang berpikir kayaknya saya perlu ketemu sama pendeta yang lebih jitu jurusnya. Kayaknya saya perlu kenal sama pendeta yang bisa counseling, saya diajak ketemu, saya diajak ngobrol. Pendeta yang mau punya ruang buat saya. Berharap karena terkoneksi dengan seorang pendeta, pendeta itu bisa membawa sesuatu yang baru dalam keluargamu. Impossible. Yang ada saudara makanya koleksi pendeta ya. Ada pendeta yang suka dikoleksi lagi. Asal disuka diajak makan gitu kan. Dikasih hongpao gitu ya. Kalau diajak ke rumah pasti mau. Keluargamu gak akan berhasil. Dan akhirnya engkau akan kecewa dengan pendeta. Karena mengharapkan saya udah terkoneksi dengan pendeta. Lah kok gak terjadi apa-apa. Pendeta bukan suhu saudara ya. Pendeta yang benar menyampaikan kebenaran firman. Tapi kalau saudara gak mau bangkit dan saudara gak mau ambil keputusan. Saudara gak mau yang pertama-tama menghidupi firman. Maka itu firman gak bisa turun ke anak sampai cucu saudara. Itu harus dimengerti gitu loh ya. Karena saya tahu orang Kristen tuh hatinya tulus baik. Saudara pengen baik sama pendeta. Saudara pengen untuk hospitable sama pendeta. Tapi please, hidupin dulu kebenaran firman. Karena itu paling penting. Terkoneksi sama pendeta gak bikin saudara kemana-mana kok. Tapi kalau engkau terkoneksi dengan Yesus Kristus, dia pastikan jalanmu ada di jalan yang benar. Dia pimpin saudara ke masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. 2 Korintus pasal yang ke-12, dimulai dari ayat yang ke-9. Saudara, saya mau kasih 4 dulu. Lihat diri sendiri dulu. Jangan merasa gak mungkin bisa ada perubahan. Di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Tapi cara memandangnya harus berubah. Nah, saya belajar dari yang dihadapi oleh Rasul Paulus di sini. Keadaan yang sangat gak enak buat Rasul Paulus. Ternyata membawa terobosan kemenangan yang luar biasa. Karena ada 4 prinsip dari 1 ayat ini. Nah, Rasul Paulus menyampaikan bahwa dia mengalami sesuatu yang berat dalam hidupnya. Bahkan seperti duri dalam dagingnya. Tapi yang ajaib, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Bayangkan Tuhan berbicara di tengah-tengah kelemahan. Tuhan berbicara di tengah-tengah kemustahilan. Tuhan berbicara di tengah-tengah keadaan yang kayaknya gak enak. God speaks. Seringkali saudara susah mendengar suara Tuhan di dalam kesenangan saudara. Tapi kalau saudara mau belajar tenang meskipun keadaanmu gak tenang, di situ firmannya keluar saudara. Di tengah-tengah masalah yang berat yang dihadapi oleh Rasul Paulus, firman Tuhan datang kepada Paulus. Dan akhirnya terjadi perubahan.
Nah sekarang Paulus berkata di kalimat yang selanjutnya, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ada 4 kata kunci yang saya minta saudara catat. Nomor 1, katakan cukup. Kalau Tuhan mau lakukan sesuatu dalam hidupmu, dia tidak pernah memulai dengan apa yang tidak ada di tangan saudara. Waktu saudara sadar bahwa kasih karunia-Nya cukup. Kalau saudara sadar apa yang ada di tangan saudara cukup, cukupkan dirimu dengan yang ada. Karena dengan apa yang ada, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Katakan sama-sama dengan saya, cukup. What you have, cukup. Imanmu, cukup. Pertobatanmu cukup. Penyerahan dirimu cukup. Kerelaanmu untuk melupakan, mengampuni, meninggalkan yang ada di belakang cukup. Hari ini kalau saudara selalu merasa saya gak bisa karena A, B, C, D. Belajar cukupkan dirimu. Karena ketidakpuasan akan membuat saudara melihat dengan cara pandang yang salah. Fokusmu salah. Yang nomor 2, setelah saudara belajar mencukupkan dirimu. Di sini Tuhan berkata, justru. Katakan sama-sama dengan saya, justru. Katakan sama-sama dengan saya, justru. Kalau justru artinya apa saudara? Kalau Tuhan mau bekerja dalam hidup saudara, seringkali dia tidak memulai dengan apa yang saudara bisa atau tidak bisa lakukan. Tapi Tuhan memulai dengan apa yang saudara tidak mau lakukan. Di tengah keadaanmu, justru aku mau bekerja di situ. Waktu kamu udah kepepet, justru. Katakan sama-sama dengan saya, justru. Saya suka kata justru. Sebab kata justru artinya Tuhan gak bisa dibatasi. Kata justru artinya semakin engkau terpuruk waktu engkau mau melihat Tuhan. Di situ justru kemenangan terobosan terbesar akan engkau alami dalam hidupmu. Katakan sama-sama justru. Jadi keadaanmu sekarang lagi bertolak belakang dengan apa yang Anda harapkan. Justru di situ Allah sedang bekerja. Justru di situ dia mau menyatakan dirinya. Yang percaya katakan amin, saudara. Itu kata kunci yang kedua. Nomor 1, belajar untuk mencukupkan dirimu. Belajar untuk bersyukur dengan bukan hanya yang baik, bahkan yang tidak baik pun bersyukur. Sebab kasih karunia Tuhan cukup. Katakan cukup, saudara. Yang nomor 2, di situ Anda harus justru. Katakan sama-sama justru. Sadari apa yang saudara nggak mau lakukan, tapi engkau harus lakukan. Seringkali bukan masalah bisa atau tidak bisa. Tapi masalah mau atau tidak mau. Artinya apa? Motivate yourself. Belajar menyemangati diri. Gitu. Jadi kalau ngomong, bangun tidur jangan alah, hari lah ya alah. Speak life to yourself. Speak hope to yourself. Nggak tahu mau ngomong apa. Just say I love you Jesus. And you love me. Yang mengerti kita kan amin? Motivate yourself. Nah nomor 3. Paulus berkata sebab itu terlebih apa saudara? Suka. Terlebih suka. Katakan terlebih suka. Kira-kira Paulus suka sama kelemahan? Ada yang suka kelemahan? Ada yang suka masa sukar? Ada yang suka masa sulit? Enggak. Manusia normal akan berkata masa sukar aku gak suka. Tapi di sini Paulus berkata, aku terlebih suka. Sesuatu berubah di dalam dia. Nomor 3, apa yang Paulus belajar setelah dia dengar Tuhan berkata, my grace is enough for you. Sebab dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Yang nomor 3, Paulus belajar mengendalikan dirinya. Saudara mau lihat terobosan? Kendalikan dirimu. Gak suka. Tapi Anda tahu itu yang disukai oleh Tuhan. Control yourself. Pursue apa yang disukai oleh Tuhan. Gak ada magic walking with God. Gak ada. Kalau saudara berdoa Tuhan terobosan. Itu Kristen anak kecil terus. Yang satu hari orang seperti itu akan rentan jadi kecewa. Yang harus berubah saudara dan saya bukan Tuhan. Dia gak bisa berubah dan dia tidak akan berubah. Dan orang yang semakin mengasihi Kristus, keadaanmu belum tentu akan berubah sampai mati. Tapi kalau saudara berubah, saudara bisa melihat ada taman Eden di tengah-tengah kekeringan. Your view change. Ternyata buat Paulus kelemahannya gak pernah diangkat oleh Tuhan.
Tapi dianya berubah. Yang dulu dia tidak suka, sekarang dia suka. Yang dia dulu suka, sekarang dia gak suka. Karena dia belajar mengendalikan dirinya. Baru terakhir dia bilang, aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Setelah saudara belajar mengendalikan diri, yang paling terakhir nomor 4, andalkan Tuhan. Amin. Katakan cukup. Katakan justru. Katakan mengendalikan diri. Mengandalkan Tuhan. Saya mau kasih motivasi buat saudara. Keadaanmu belum berubah, cukupkan dirimu dengan apa yang sudah ada. Motivate yourself. Speak faith over yourself. Belajar mengendalikan diri. Minta Roh Kudus tolong kamu supaya kamu berubah. Dan yang nomor 4, andalkan Tuhan. Sebab Paulus yakin selama dia hidup di bumi, meskipun keadaan tidak berubah, meskipun masa sukar harus dihadapi, tapi kuasa Kristus turun menaungi Paulus. Saudara bisa melewati lembah yang kelam, tapi dia berjanji di lembah yang kelam dia tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Makanya Mazmur 23 yang kelima bilang apa? Di hadapan lawanku engkau menyediakan hidangan. Jadi kapan Tuhan mengenyangkan saudara? Di tengah-tengah musuh saudara. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah keadaan yang belum berubah, di tengah-tengah musuh saudara, di situ dia mau promosi saudara. Di situ dia mau kenyangkan saudara. Jadi buat orang Kristen dewasa, masalah bukanlah tekanan. Buat orang Kristen dewasa, masalah adalah makanan. Oh haleluya. Karena buat orang Kristen dewasa, semakin diperhadapkan dengan masalah, di situ Tuhan akan menantakan dirinya. Di tengah masalahmu, Anda akan lihat siapa Tuhan sejatinya dalam hidup saudara. Yang mau katakan amin saudara. Nah kalau saudara menjadi orang Kristen yang seperti ini, yang saudara wariskan adalah faith. Oke, gak ada orang bisa mendidik anaknya lepas dari masalah. You're gonna go through problems. Tapi rubah cara pandangmu. Saudara tetap bisa membangkitkan anak-anak, cucu-cucu, keluarga yang ilahi yang kenal Tuhan. Lewat bagaimana saudara menghadapi masalah dalam hidupmu sendiri. Karena anakmu ngeliat loh. Anakmu ngeliat. Saya suka bilang sama orang, mau cerai. Cerai. Gak ada yang larang. Tapi resikonya lu tanggung. Mau mempertahankan pernikahanmu, gak mau cerai. Jangan cerai, tanggung resikonya. Mau cerai gak cerai ada resiko. Mau ngampunin gak ngampunin ada resiko. Mau taat gak taat ada resiko. Masing-masing kita harus sadar keputusanmu selalu ada akibatnya. Makanya orang Kristen dewasa gak nunggu keadaan berubah. Kitanya yang berubah supaya setiap keputusan kita, setiap yang menjadi tekad kita, yang menjadi pilihan kita, bukan pilihan yang malah menjerumuskan kita dari satu lubang ke lubang yang lain. That's maturity. Yang mengerti katakan amin. Gak ada perfect people, perfect husband, perfect wife, perfect. Gak ada. Nobody's perfect. Tapi makanya yang Yesus cari adalah orang-orang yang rela. Katakan sama-sama rela. Rela untuk disempurnakan. Karena satu-satunya yang sempurna siapa namanya? Yesus. Amin. Nah sekarang Kejadian 22 ayat yang pertama. Saya kasih 7 prinsip ya bagaimana saudara bisa mewariskan iman. Loh saudara tuh ngajarin anak, saudara memuridkan keluarga. Itu di tengah-tengah momen-momen genting dalam hidupmu. Waktu saudara punya hak untuk kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan orang. Anda bisa jempalitan, marah-marah, bisa nangis-nangis, bisa menyesal. Di situ saudara memuridkan keluargamu. Hari ini kabar baiknya kalau saudara mau bangkit, ambil respon yang benar. Saya percaya it's not too late, it's never too late. Karena perubahan yang pertama terjadi di dalam kita, memberikan ruang untuk Tuhan bekerja. Dan kalau Tuhan bekerja, dia janji bersama dengan dia yang mustahil bisa jadi mungkin. Percaya gak saudara? Pemulihan bisa terjadi. Hubunganmu yang rusak dengan anakmu bisa dipulihkan oleh Tuhan. Hubungan suami istri bisa dipulihkan oleh Tuhan. Tapi goalnya bukan itu. Goalnya saudara mengenal Yesus dan mengasihi dia. Suamimu bisa sampai kamu mati main gila, fine. Yang penting saudara semakin mengenal Yesus. Karena goalmu bukan suamimu balik lagi ke kamu. That's not the goal. Goalnya saudara semakin mengenali Yesus.
Karena mau suami saya balik atau gak balik. Once Jesus, forever Jesus. Dan saudara tetap hidup di dalam penyertaan bimbingannya kok. Yang percaya katakan amin saudara. Nah lihat apa yang Abraham katakan di Kejadian 22. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Dan ia berfirman kepadanya Abraham. Lalu saut Abraham, apa saudara? Ya Tuhan. Setiap orang percaya yang mau dewasa Anda pasti dicoba oleh Tuhan. Gak ada kedewasaan tanpa pencobaan. Tapi saya pernah berkhotbah. Tuhan tuh mencoba, bukan mencobai. Bedanya apa? Kalau iblis mencobai, saudara dicobai supaya jatuh. Tapi kalau Tuhan mencoba, saudara dicoba supaya naik, bukan supaya jatuh. Contoh, saudara manufaktur mobil, bikin mobil. Sebelum dijual ke konsumen, mobilnya di test drive dulu gak? Iya dong. Keamanannya, kualitas bajanya, kualitas mesinnya. Ada gak manufaktur mobil, bikin mobil, dicoba ditabrak-tabrakin supaya customer yang beli mobilnya mati? Gak ada, orang gila kayak begitu. Manufaktur mobil mencoba mobilnya sampai layak untuk dikonsumen sama calon pembeli. Demikian pula Tuhan. Kalau dia sedang mencoba hidupmu, dia gak mencoba hidupmu supaya kamu mati. Dia mencoba supaya Anda naik. Kalau setan, mati lu, nah mampus lu, habis lu, pasti kecewa lu, pasti ninggalin Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan saudara sedang di tengah-tengah pencobaan, dia mau angkat saudara. Dia mencoba Abraham, bukan karena dia mau Abraham jatuh. Dia mencoba Abraham supaya Abraham menjadi kebanggaannya yang bisa mewariskan perjalanannya. Bukan kepada satu generasi. Tapi dari satu generasi ke generasi yang selanjutnya. Mungkin ada saudara dan saya hari-hari ini sebagai orang tua, Anda sedang dicoba. Mungkin saudara sedang mengalami pencobaan. Ada masa sukar. Tapi hari ini pertama lihat dulu dengan perspektif benar. So prinsip yang nomor satu apa saudara? Kalau saudara mau jadi orang tua yang mewariskan iman. Kalau saudara mau menjadi orang tua yang memuridkan anak-anakmu. Satu, selalu rela untuk dibawa Tuhan keluar dari zona nyamanmu. Nanti saudara akan tahu kenapa Kejadian 22 ini terjadi. Bukan untuk Abraham. Demi anak, demi cucu. Nanti di ayat yang ke-17 itu berkat yang Tuhan lepaskan buat keturunan Abraham. Dari Kejadian 12 pertama kali Abraham berjumpa dengan Tuhan. Gak pernah Tuhan ngomong apa yang dia katakan di Kejadian 22 ayat 17. Apa yang dia katakan? Keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh. Saudara mau anak yang kuat? Anak yang gak akan keok dengan percabulan, perzinahan, kawin cerai. Saudara mau punya anak-anak yang kuat di tengah-tengah keadaan zaman. Yang banyak membuat orang meninggalkan imannya karena uang, popularitas. Di sini lewat Abraham, Tuhan sedang memastikan his generations akan kokoh. Apa yang kamu sedang bangun untuk anakmu? Apa yang sedang saudara bangun untuk cucumu? Dan gak ada orang bisa membangun generasinya kalau saudara cuma taunya main aman. Allow God to take you out from your comfort zone. Mau mengampuni, itu keluar dari zona nyaman. Mau melayani, pasti keluar dari zona nyaman. Mau berkolaborasi membangun kerajaan Allah, pasti keluar dari zona nyaman. Yang nomor satu, tidak ada orang tua yang bisa memuridkan anak-anaknya kalau saudara maunya main aman. Ngomong kebenaran, disalah mengertikan. Iya pasti, itu namanya keluar dari zona nyaman. Yang mengerti katakan amin saudara. Ayat yang selanjutnya, ayat yang kedua. Dan the Bible says firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih. Saudara tahu di Kejadian 22, pertama kali kata love dipakai. True love is in the family. Kenapa paling sulit di situ? Karena belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budimu. Dan mengasihi orang lain yang menjadi tempat pelatihan utama
pertama yang didesain oleh Tuhan is in your own family. Pertama kali kata love dipakai here. Makanya bahaya gak kalau orang Kristen punya anak cuma yang penting ngelanjutin nama marga. Jangan bikin papi malu, jangan bikin mami malu. Yang penting anak saya terlihat oke. Full ayo. Tanggung jawabmu. Pastikan anakmu sungguh-sungguh mewariskan warisan iman yang ilahi. Yang mau katakan amin saudara. Jangan yang dipentingin, yang penting anak saya nikah sama siapa, rumahnya di mana, kerjaannya apa. Wrong. Number one yang Anda harus wariskan adalah faith. Because that is true love. Anda bisa bayangkan gak kalau orang tua gak pernah bisa berdoa? Pernah gak kamu nubuatin anakmu sendiri? Halo bu, pernah? Sini nak, mami mau berkata firman. Pernah gak? Gak pernah kan, yang lu suruh siapa sih? Pendeta. Itu pendeta bukan orang tua anakmu. Berapa yang terakhir kali tumpang tangan ke anaknya sendiri? Memperkatakan berkat. La ilah. 1, pastor 2. Yang lainnya apa kabar? Kan bukan pendeta pastor. Apa urusannya? Hei, lu bapak, lu ibu. Sekarang ngerti gak kenapa anakmu bangkang gak mau kenal Tuhan? Siapa yang salah? You. Alkitab berkata, waktu Tuhan berkata persembahkanlah dia di sana, di tanah Moria. Sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga. The Bible says, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya. Memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah. Catat nih nomor 2 sebagai orang tua. Tugas, kerjaan, bisnis bisa digantikan. Tapi untuk membangun mezbah gak bisa digantikan. Daganganmu bisa digantikan. PT-mu bisa digantikan. Tapi bangun mezbah gak bisa digantiin. Mau siapa? Babysittermu? Abraham orang kaya. Dia bisa suruh orang. Nih persembahan ini. Logis ya. Oke lah Tuhan minta anakku. Gak mau lihat. Dia suruh orang yang pergi. Abraham orang kaya. Orang punya pengaruh. Orang yang besar. Untuk dia punya bisnis, punya usaha. Dia bisa punya orang yang bisa mewakili atau jadi wali buat dia. Tapi untuk mempersembahkan mezbah gak bisa digantiin. Hai orang tua, bangun mezbah gak tiap hari? Aduh Tuhan. Tapi kan harus ke kantor pastor. Karyawan nunggu. Tender. Dirjen mau datang ke kantor. Ya karena mentalitasmu seperti itu. Tidak pernah ada api dalam rumah tanggamu. Sekarang ngomong sama ibu loh. When was the last time you built an altar at home? Kapan? Mau jadi orang tua yang mendidik gak bisa. Anak udah gede urusan lu lah. Orang tua mendampingi. Meskipun anakmu sudah menikah. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Masih punya gak satu beban yang berkata. Bawa istrimu, bawa anakmu, kumpul di rumah papi mami. Kita akan nyembah Tuhan, di situ papi akan memberkati kamu. Ngerjain gak? Enggak kan, yang penting hari Minggu makan ya di daging. Main sama cucu, dia senang. Bangun mezbah. Tugasmu bisa digantikan. Bisnismu bisa digantikan. Tapi kalau saudara mau membangun keluarga yang ilahi, membangun mezbah, peran orang tua yang mengerti katakan amin saudara. Ayat yang selanjutnya. Dan the Bible says, pada hari ketika Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Orang tua yang mempersembahkan mezbah, itu orang tua yang mimpin keluarganya kepada visi. Ada direction. Sampai kamu mati mengembuskan nafas terakhir. Mau gak berkata seperti Yosua, as for me and my house, we will serve the Lord. Mungkin keluarga kita bukan keluarga yang paling kaya,
keluarga kita bukan keluarga yang paling beres, keluarga kita bukan keluarga yang paling indah, tapi selama Tuhan masih nempatin papi mami, kepala keluarga, seisi rumah tangga kita akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang menyembah Allah Israel seumur hidupnya. Punya gak iman seperti itu? Anakmu main gila, anakmu mati kena drugs, anakmu kawin cerai, itu bukan nasib. Build. Next verse. The Bible says, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, kamu tinggal di sini. Dengan keledai ini, aku bersama dengan anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembayang. Sesudah itu kami akan, Abraham tahu betul nggak bahwa anaknya nggak akan mati? Tahu. Ini orang beriman nih. Yang balik nggak cuma saya, berdua akan balik. Prinsip nomor 3, mau membangun keluarga yang ilahi, yang mau katakan amin. Semakin dalam saudara berjalan bersama dengan Tuhan, siap-siap pasti ada yang harus Anda tinggalkan. Opini mertua, opini teman. Sebelum naik ke gunung, Abraham ngomong sama dua bujang, you stay. Karena kamu gak bisa ngerti. Kamu gak bisa tahu yang Tuhan minta dari aku apa. Lah bayangkan kalau saudara mau membangun keluarga tapi yang didengerin mertua ngomong apa, mama ngomong apa, teman ngomong apa. Anak lu gak sekolah di situ, bego lu. Akhirnya saudara lebih mau ngikutin tren rumpi. Betul? Semakin saudara mau jalan benar sama Tuhan, gak bisa rame-rame. You're alone. Karena gak semua orang bisa ngerti saudara. Ada waktu orang bilang, bodoh banget sih, fanatik banget sih lu. Ngapain dikit-dikit Tuhan, ngapain. Tapi kalau saudara punya covenant dengan Tuhan. Mau yang ngomong teman dekat, don't touch my covenant dengan Tuhan. Hari ini mungkin kalau saudara mau lihat Tuhan mau lawat keluargamu. Siap gak kamu tinggalkan beberapa teman-temanmu yang ngomongnya gak pernah beres. Selalu membawa kamu untuk berlawanan dengan kehendak Tuhan. Anda mau naik? Let go of distractions. Abraham harus let go of distractions. Stay. Sebab aku dan anakku. Ngapain saudara? Sembayang. Katakan sama-sama sembayang. Sembayang itu ngapain? Sampai mukanya nyium tanah. Saudara mau keluargamu sembayang? Anda gak bisa sembayang kalau masih mau menyenangkan orang lain. Saudara mau keluargamu sembayang? Saudara mau keluargamu sungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan? It's a lonely journey. Apalagi saudara dan saya lagi hidup di zaman dimana kelihatannya ngikut Tuhan sungguh-sungguh. Itu konyol, bodoh, pakai logis. Tapi ini prinsip yang ketiga yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kalau engkau mau membangun keluarga yang ilahi, tinggalkan yang harus kamu tinggalkan. Tinggalkan hobi yang kamu harus tinggalkan. Tinggalkan kesenangan yang kamu harus tinggalkan. You need to sacrifice. Sometimes your business itu yang bawa kamu gak bisa naik ke atas gunung kudus Tuhan. Abraham harus meninggalkan. Katakan sama-sama meninggalkan. Dan the Bible says in the next verse, ayat yang berikutnya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran. Memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya apa saudara? Katakan sama-sama berjalan. Ini peran orang tua dengan anak. Anak itu gak cuma diomongin. Anak itu harus didampingi. Walk. Di tengah-tengah keterpurukannya, walk. Anda bisa bayangkan gak seorang bapak dengan anak laki-lakinya. Nggak ngomong loh, cuma ditaruh kayu di atas bahunya. Nggak ada kata-kata. Prinsip nomor 4. Godly parenting bukan hanya pakai perkataan. Tapi godly parenting di dalam keheningan perbuatan. Kalau Anda mau kasih beban sama anak, jangan kasih beban. Jangan malu-maluin papi lo ya. Jangan malu-maluin mami lo ya. Jangan dibebanin utang. Kalau Anda mau kasih beban, teach them. Mau ikut Tuhan, ada korban. Mau ikut Tuhan, pikul salib. Mau ikut Tuhan, bayar harga. Seperti papi bayar harga, kamu bayar harga. Tapi jangan takut sendirian, papi dampingin kamu.
Kamu gak ngerti, lihat papi. Karena Tuhan yang sama yang papi mami sembah, Tuhan yang tanggung jawab atas hidupmu. That's parenting. Burden apa yang kamu taruh di pundak anakmu? No compromise. Ini Ishak bukan anak kecil. Sejarah mencatat, ahli Alkitab mencatat bahwa waktu Ishak mengalami ini, umurnya udah remaja. Artinya apa? Remaja adalah umur di mana anak itu punya kehendak, anak itu bisa ngelawan, dan anak itu bisa punya kekuatan tinju bapaknya. Seorang anak belajar di masa rentan bukan talk back. Karena ada orang tua yang exercise authority. Dia hidupin dulu. Dia kasih tahu sama anaknya, live like me. Saudara punya untuk bisa berkata kepada anakmu, live like me. Live like mami. Live like papi. Lu lihat sendiri papi jalan sama Tuhan. Lu lihat sendiri mami jalan sama Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mami, gak akan pernah tinggalin kamu. That's parenting. Bukan cuma kayak burung beo. Parenting bukan hanya dalam keberisikan perkataan, tapi keheningan perbuatan saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. 3 prinsip, kita selesai. Ayat yang selanjutnya. Semuanya di Kejadian 22, saya minta Anda pelajari. Karena apa yang Abraham alami, saudara bisa alami. Yang mengerti katakan amin. Emang Abraham orang sempurna? Enggak, dia hamilin Hagar. True? Jadi kalau dia punya pengharapan, kita juga punya dong. Ini bukan bapak sempurna kok. Ini bapak yang gak percaya, bapak yang menertawakan Tuhan, bapak yang hamilin perempuan yang seharusnya gak dihamili. Betul ya? Rumah tangganya bukan rumah tangga sempurna kok. Tapi kalau Abraham berani melakukan ini dan sampai hari ini keturunannya masih diingat oleh Tuhan. Saya mau berkata, I want to prophesy untuk setiap saudara di tempat ini. Keluargamu tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat bukan bagaimana cara kamu memulai. Tapi kalau saudara mau mengakhirinya dengan iman. Mulai dari hari ini saya mau perkatakan ada pengharapan buat masa depan keluarga saudara. Yang percaya katakan amin. Start with you. Amin. Sama seperti Abraham. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya Bapa. Saud Abraham, ya anakku, bertanyalah, iya di sini udah ada api, ada kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ini namanya anak normal. Pi, gua gak ngerti. Pi, gimana ini? Lu mau persembahin saya? Hah? Yang bener aja lu, udah gila. Ini anak bisa ngomong lo sama bapaknya. Saudara, kalau menjadi orang tua bukan berarti anakmu gak bisa mempertanyakan kamu. Bukan berarti anakmu selalu setuju. Yang mengerti katakan amin. Tapi lihat perkataan Abraham di ayat yang selanjutnya. Ini seorang bapak nih. Di tengah-tengah dia sendiri dijepit loh saudara. Dia sendiri mengasihi Ishak loh. Di sini dia gak tahu loh seperti apa. Tapi karena orang ini berjalan bersama dengan Tuhan. Dan dia kenal Tuhan yang dia sembah. Maka Abraham berkata, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama. Tidak ada orang tua yang tahu semuanya. Ini prinsip yang selanjutnya. Selalu berkata jujur, tapi yang lebih penting adalah selalu perkatakan iman kepada anak-anakmu. What do you say to your kids? Nyusahin lu. Lu mau sekolah ke Amerika, gak ada duit. Cari sendiri. Jangan macam-macam lu ya. Mami kerja keras tahu gak sih? Lu jadi anak, ikutin aja lah mami mau ngomong. What are you speaking to your children? Ishak nanya lu sama Abraham, ini korbannya mana? Gue gak tahu. Abraham ngomong apa? Papi juga gak tahu. Tapi lihat seorang ayah yang mewariskan iman. Dia berkata, nak, papi gak tahu itu korban di mana. Papi gak tahu caranya gimana. Tapi nak, dengar. Tuhan yang papi sembah namanya adalah penyedia. Kalau Tuhan yang berkehendak, dia menyediakan buat dirinya sendiri. Kalau papi disediakan oleh Tuhan, maka Tuhan yang sama menyediakan buat kamu. Di sini Abraham mewariskan pengertian bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang gak pernah lalai. Sekarang ngerti gak kenapa Ishak gak pernah melarat? Dari mana iman bisa muncul di dalam Ishak? Kalau Anda pelajari pasal-pasal yang selanjutnya tentang perjalanan Ishak. Dia bisa menggali sumur di tengah-tengah kekeringan. Di tengah-tengah kekeringan orang lain pada pergi ke Mesir. Pada pergi ke negara lain. Ishak tetap di tempat. Dan bukannya dia melarat di situ malah dia diberkati. Karena kejadian ini ada seorang bapak yang mewarisi iman. What do you say to your kids? Hidup itu susah. Dan lalu, watch your mouth. Seorang bapak membangun iman anaknya. Waktu dianya sendiri goyang loh saudara.
Dia belum melihat kambingnya ada di Gunung Moria, belum ada. Tapi dia sudah perkatakan kambingnya. Dia berkata apa? I don't know son, aku gak punya jawabannya. Dan papi gak mau pura-pura, papi gak mau ngibul sama kamu. Pemuritan tidak dilakukan waktu saudara main sandiwara di depan anakmu sendiri. Speak the truth. Tapi when you speak the truth, perkatakan iman. Di sini pelajaran Abraham buat Ishak ngelotok seumur hidup, gak pernah hilang. Bahwa Tuhan yang mereka sembah bisa diandalkan. Amin. Ayat yang selanjutnya, what does the Bible say? Maka sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Seorang orang tua bertanggung jawab memimpin keluargamu sampai kepada destinasi ilahi. Waktu mereka sampai ke tujuan yang Tuhan tetapkan, Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Yang selanjutnya, dia angkat pisaunya untuk menyembelih anaknya. Di ayat yang selanjutnya, suara malaikat Tuhan dari langit berkata, Abraham, Abraham. Maka saut Abraham, apa? Ya Tuhan. Ayat 12, lanjut terus. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Katakan sama-sama takut akan Allah. Tidak mungkin kau bisa mendidik anak-anakmu kalau kamu sendiri gak takut akan Allah. Nomor 2, engkau tidak segan-segan. Segan-segan itu apa sih? Kamu gak menahan. Apa yang masih kamu tahan dari Tuhan? Pengampunan. Dulu pernah janji sama Tuhan mau pelayanan. Semenjak menikah, punya anak, punya bisnis. Kamu gak melayani. Apa yang masih kamu tahan dari Tuhan? Sebelum saudara bisa mewariskan perjanjian, hidupin dulu perjanjianmu dengan Tuhan. Tuhan berkata, sebab kamu tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lihat ayat yang selanjutnya. Abraham menoleh, melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, apa saudara? Katakan sama-sama Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan selalu. Poin yang nomor 6, kalau kamu mau membangun keluarga yang ilahi, mau memuridkan dalam keluargamu, pastikan saudara selalu punya pewahyuan yang segar akan siapa Tuhan. Jangan kalau cerita, dulu saya sungguh-sungguh, dulu fresh revelation with God. Sulit untuk anakmu bisa mengenal Tuhan yang kau sembah. Kalau saudara hanya mengenal Tuhan berdasarkan pengalaman 10 tahun lalu. Dulu pastor pas saya lahir baru, saya on fire pastor. Dulu pastor pas saya lahir baru, saya pelayanan pastor jadi singer, saya misi. Nah sekarang pertanyaan saya 10 tahun kemudian apa kabar? Yang bisa memimpin keluarganya adalah orang-orang yang punya fresh revelation. Makanya saudara kalau datang ke Woman of Love, kalau datang ke City of Love, kalau datang ke gereja saudara, pastikan Anda itu punya haus dan lapar. I want to see you fresh. Aku mau kenali engkau hari ini, bukan kemarin. Abraham selalu punya fresh revelation of God. Ayat yang selanjutnya, maka di situ malaikat Tuhan berkata kembali kepada Abraham, ayat yang ke-16, 17. Ini janjinya, ini dahsyat saudara. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Bayangin loh, kalau saudara mau menjadi orang-orang yang berjalan, takut akan Tuhan, menghidupi perjanjian. Kalau Tuhan udah sumpah, dia gak sumpah pakai nama gereja, dia gak sumpah pakai nama pendeta. Dia sumpah pakai namanya sendiri. Bisa gagal gak? Gak bisa. Bisa batal gak? Gak bisa. Karena engkau telah berbuat, jadi hidup kekristenan itu perbuatan bukan? Lah iya. Apa sih salah satu phrase yang paling terkenal? Jangan ikut Tuhan secara transaksional. Dengar, di dalam imanmu tetap ada yang namanya transaksi. Drug dealer transaksi di bawah meja. Saudara makan di restoran, transaksi di atas meja. Yang salah bukan transaksinya. Yang salah adalah apa saudara? Motivasinya. Lah tabur tuai bukan transaksi. Lu nabur, lu nuai. Lu gak nabur, lu gak nuai. Itu apa? Transaksi.
Yang mengerti katakan amin. Lah Tuhan ngomong gini, karena engkau telah. I see you Abraham. Yang kamu udah tabur, sekarang kamu akan tuai. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ini janji ayat 17. Apa yang dikatakan? Maka aku akan memberkati engkau berlimpah. Perlu takut gak keturunanmu? Bisnisnya gagal, gak bisa makan, anak gak bisa. No need. Sebab kelimpahan adalah kehendak Tuhan. Kelimpahan yang memampukan saudara hidup untuk Tuhan. Bukan kelimpahan buat dirimu sendiri. Dan keturunanmu akan menjadi sangat banyak. Seperti bintang di langit, pasir di tepi laut. Artinya apa? Keturunanmu gak nganggur. Keturunanmu menggenapi rencanaku. Itu kekayaan yang sejati. Menggenapi rencana Tuhan tuntas dalam hidup anak-anakmu. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota. Artinya Tuhan janji. Setiap musuh yang mencoba melawan anak dan cucumu. Dengar, anak-anakmu pasti akan ketemu dengan monster-monsternya sendiri. Anak-anakmu akan ketemu dengan raksasa-raksasanya sendiri. Tapi kalau saudara mewariskan iman yang saudara pastikan. Meskipun raksasa menghadang anak saudara. Tapi anak saudara sudah diperlengkapi supaya dia bisa menang atas raksasa tersebut. Itu peran siapa? Katakan sama-sama dengan saya, orang tua. Itu peran orang tua. Dan poin yang paling terakhir ayat yang 18 dan 19. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Abraham memastikan masa depan anak dan cucunya. Abraham memastikan bahwa keturunannya perkasa di bumi. Abraham memastikan bahwa perjanjian yang dia hidupi dengan Tuhan tidak hanya berhenti pada dirinya sendiri. Tapi itu diwariskan oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Ayat yang 19 ini kunci. Maka kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba, artinya apa? Sumur perjanjian. Poin yang nomor terakhir. Saudara mau jadi orang tua yang membangun keluargamu, pastikan engkau tinggal dalam hadirat Tuhan. Do you live in the presence? Bukan cuma saat teduh. But you live in the presence. Karena yang menjadi kekuatan saudara adalah hadirat Tuhan. Kalau saudara punya tempat, saudara punya kebiasaan, saudara punya ruang dalam hadirat Tuhan, saudara bisa sibuk. Oh, hidup ini sibuk, saudara. Dan karena banyaknya teknologi, karena banyaknya perkembangan zaman, hidup kita bukannya semakin kosong tapi semakin sibuk. Seringkali yang Tuhan cari bukan kita untuk tidak sibuk, tapi libatkan Tuhan di dalam kesibukanmu. Hadirat Tuhan membuat apa yang saudara lakukan, dimanapun saudara melakukan apa yang kau lakukan, asal Tuhan hadir di sana, maka Tuhan yang jadi kekuatan saudara, Tuhan yang jadi penasehat saudara, Tuhan yang menjadi arahan bagi saudara. Intinya apa? Orang yang bisa membangun keluarga yang ilahi adalah orang yang selalu melibatkan Tuhan di dalam semua keputusan kehidupannya. Yang mau katakan amin? Katakan tinggal dalam hadirat Tuhan. Jadi gak cuma membangun mesbah dalam keluargamu, tapi pastikan saudara pun selalu punya tempat, selalu punya waktu untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Personal intimacy with God. Dan bagaimana saudara bisa menerapkannya? Renungkan firman itu siang dan malam. Pikirkan Tuhan. Lagi jalan, pikirin Tuhan. Di mobil, pikirin Tuhan. Lagi duduk di sini, pikirin Tuhan. Naikin ucapan syukur sampai akhirnya kehadiran Tuhan dalam hidup saudara tidak terbatas di gereja, ibadah atau saat teduh. 24 jam sendiri. Lagi duduk, lagi berdiri, lagi terlentang, lagi baring. Dimanapun Anda melangkah, di situ Tuhan ada bersama dengan saudara. Sebab hadirat Tuhan yang memampukan saudara dan saya untuk kuat menghadapi apapun yang sedang dunia tawarkan. Yang mau katakan amin saudara. Berapa banyak mau menjadi seperti Abraham? Tinggalkan zona nyamanmu. Amin. Bangun mesbah. Tinggalkan yang tidak perlu. Perkatakan iman. Katakan sama-sama perkatakan iman. Perkatakan iman. Itu paling penting. Amin. Perkatakan iman. Perkatakan kehidupan dalam keluargamu. Kejar Tuhan saudara. Selalu punya pengertian yang fresh. Pengenalan yang segar akan Tuhan. Tinggal dalam hadiratnya. Dan saya berdoa. Keluarga saudara dan saya akan menjadi pengecualian di akhir zaman ini. Lewat kehidupan saudara dan keluargamu, Tuhan menyatakan dirinya. Amin. Berdiri semua dalam hadirat Tuhan. Saya minta saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bersama keluargaku melayani Tuhan.
Saudara, saat ini angkat tanganmu, bawa nama suami, bawa nama istri, bawa nama anak-anakmu di hadapan Tuhan. Sebut nama mereka. Dan jangan menyesal, apapun keadaanmu gak terlambat kok. Gak terlambat, saudara. Tidak ada kata terlambat bersama dengan Yesus. Jesus, dengar doa umatmu Tuhan. Kami bawa keluarga kami bawa anak-anak kami bawa cucu-cucu kami Tuhan Yesus. Biar keluarga kami menyenangkan hati Tuhan. Pertama-tama ajari kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hari ini kami mau berkata kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Justru dalam kelemahan kami, di situ kuasa-Mu menjadi sempurna. Oleh sebab itu kami memilih untuk bermegah di dalam kekurangan dan kelemahan kami. Supaya kuasa Kristus turun dan melingkupi kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan buat keluargamu. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu mengasihi Engkau. Katakan tiada yang dapat kasih-Mu ya Tuhan. Katakan bagi kami Engkau segalanya. Come on, sebagai doa katakan bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Katakan bagi kami Engkau segalanya. Come on, woman of love. Sekali lagi katakan bersama keluargaku melayani Tuhan. Katakan bersatu selamanya mengasihi Engkau. Bahwa tiada yang dapat melebihi Tuhan kasih-Mu ya Tuhan. Katakan bagi kami Engkau segalanya. Engkau segalanya. Katakan menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Katakan menjadi seperti Kau. Menjadi seperti Kau Yesus. Katakan menjadi sempurna. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Katakan sebagai doamu menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi. Katakan seperti Kau. Katakan menjadi seperti Kau. Menjadi sempurna. Seluruh hidupku. Sekali lagi bersama keluargaku. Suara saja katakan bersama keluargaku melayani Tuhan.
bahwa suami dan anak-anakmu bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Tuhan, bagi kami Engkau. Kami percaya Tuhan, apa yang kami nyanyikan akan jadi realita hidup kami. Ajari kami sebagai seorang ibu khususnya untuk sungguh-sungguh mewariskan iman kepada anak-anak kami. Hari ini kami mau lihat keadaan kami dengan cara pandang yang berbeda total. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Lewat hidup kami, biar keluarga kami tahu bahwa yang mengiring Yesus, yang berjalan bersama dengan Yesus, tidak pernah sekali-kali ditinggalkan oleh Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang terhilang. Kami berdoa buat anak-anak kami yang lagi benci sama Tuhan. Kami buat anak-anak kami yang sedang frustrasi dengan kehidupannya, pernikahan atau keluarganya. Intervensi Tuhan. Engkau dengar cerita doa seorang ibu. Engkau dengar cerita doa seorang ayah. Engkau dengar cerita hamba-hambamu. Perkatakan berkat saat ini saudara. Perkatakan kehidupan buat keluargamu. We speak life over our family. Di dalam nama Yesus. Biar keluarga kami menjadi keluarga yang memuridkan. Kami percaya Tuhan, pengenalan akan Tuhan dimulai dari rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, kami percaya. Mungkin kami pernah membuat kesalahan. Mungkin kami pernah membuat keputusan yang salah. Tapi Alkitab berkata bahwa masa depan kami tidak pernah ditentukan oleh karena masa lalu kami. Tapi keputusan kami hari ini. Hari ini kami mau bangkit. Hari ini kami mau memutuskan yang benar. Hari ini kami mau melibatkan Tuhan. Hari ini kami mau membangun mezbah. Hari ini kami mau bermitra bersama dengan Tuhan. Seperti Abraham Tuhan. Supaya anak-anak kami menduduki kota-kota musuhnya. Anak-anak kami jadi berkat. Keturunan kami menjadi keturunan yang ilahi. Berkati hamba-hambamu di Woman of Love, aku berdoa. Hari ini hibur yang susah, kuatkan yang lemah. Biar hari ini kami pulang membawa pengharapan, semangat yang pudar akan Tuhan perbaharui pada hari ini. Sebab Tuhan Yesus, Engkau sedang bekerja. Engkau belum selesai bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Roh Kudus meteraikan firman yang kami sudah dengar. Supaya apa yang kami dengar, sungguh-sungguh kami hidupi, kami jalani, kami kerjakan. Dan kami alami hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Terpuji namamu Allah. Dengan penuh ucapan syukur untuk apa yang Tuhan Yesus sudah, sedang, dan akan terus kerjakan. Kami katakan terima kasih Abah. Biar datang kerajaan-Mu. Katakan biar datang kerajaan-Mu Tuhan. Biar jadi kehendak-Mu Tuhan. Di dalam hidupku. Katakan di dalam keluargaku. Katakan melalui hidupku. Katakan melalui hidup keluargaku. Di bumi seperti di dalam sorga. Di dalam nama Yesus yang percaya. Mari sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum kita memberi, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Susi Wijaya. Ini sudah jam 12.45. Seharusnya selesai ibadah semua pasti sedang menuju ke restoran atau mungkin sudah rasa lapar kepingin makan. Aduh, haleluya. Saya mau ambil waktu sedikit saja. Pasti tidak terlalu lama. Cuma saya sangat bersyukur kalau hari ini kita semua ya mendapatkan seorang pendeta yang benar-benar ingin menyatakan apa yang harus dilakukan, dikerjakan di dalam keluarga kita. Hari ini ya tujuannya itu sangat mulia dan sangat benar. Sepanjang dia speak about family, I think this is the time. Ya, ini waktunya untuk kita semua boleh memahami ya apa itu artinya keluarga, terlebih keluarga ilahi. Dan lagu ini yang dinyanyikan bahwa seisi keluarga kita akan melayani. Saya ingat di hampir 1 tahun lalu suami saya mengenapi 70 tahun. 6 anak, 6 menantu. Anak paling besar itu usia 45, yang paling kecil itu 31. Suami istri 6 couples dengan cucu saya 20.
mereka boleh naik di mimbar dan mereka menyanyikan pujian ini mengatakan seisi keluarga yang ingin kita melayani Tuhan. Saya hanya mau sharekan. Dan di sini ada sebagian yang kenal saya, mungkin ada yang tidak mengenal. Tidak apa-apa. Saya adalah orang yang sangat luar biasa, tetapi saya mencintai Tuhan semenjak saya kecil. Lalu waktu married sama seorang sosok suami yang dari ujung Pandan. Lalu suami ini memang Protestan, keluarga yang mempunyai iman, yang amen duduk ya. Tepuk tangan bukan ada di dalam keluarga itu, tetapi saya keluarga di Singapura itu sangat tahu bagaimana kita ini menaikkan tangan tinggi-tinggi dan menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Dan selalu saya mengajarkan suami, kasih tahu suami, dan anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya anak keenam. Tidak mudah untuk kita menjadi seorang ibu yang mengatakan kepada anak, kalau kamu itu ke gereja, ke sekolah minggu, kamu harus dengar-dengaran ya. Anak waktu kecil kita ya lari ke sini, lari ke sana. Right? Kalau waktu dia 10, apalagi waktu dia di sekolah minggu, remaja, menuju ke remaja. Ya, tentu pendeta seperti Bapak Pendeta tadi mengatakan, everything is berasal dari apa yang di dalam keluarga, yaitu peranan itu di dalam ibu, sosok seorang ibu. Ya, jadi saya yang dari kecil anak saya selalu tuntun. Anak kalau berdoa, if you're not serious, you are out of this room. Okay, you go and tell God what Mama is doing. Mama say, no, besok pagi harus bangun pagi-pagi. Yes, I know. You sekolah di Karawaci, cukup jauh. Rumah saya di Menteng ke Karawaci. 6 anak, tiap malam harus ada mesbah. Dan ibu-ibu harus dengar baik-baik ini pesannya Pak Pendeta. Dan saya ini sebagai yang turut menyatakan bahwa apa yang dikerjakan, dikhotbahkan itu semua itu benar dan real. If you were to do it. But if you did not do it, then you just dengar firman ini, keluar dari sini, you lupa, and that's it. God is coming. Soon, kita satu persatu diadili. If we are not going to didik your anak, and then what happen is that you think you will go to heaven, you are not even. I'm talking about heaven. What I do is all about heaven. Because I knew that one day all my family, I want my children to understand the purpose in life. Of why mereka harus benar-benar menjalan di dalam kehendak. Dan berjalan di dalam takut akan Tuhan dan lakukan dengan setia. Setiap peraturannya Tuhan, hendaklah untuk lakukan dengan setia dan jujur. Tidak ada yang bisa bohong di mata Tuhan. Kita manusia bisa bohongi teman, tapi kita tidak bisa membohongi Tuhan. God is real. He's watching over you and me. Nah, anak kecil ya, dari kecil sampai remaja. Remaja itu mulai sekolah SMA ya. Haleluya. Karena anak saya ya, satu yang 45, yang adiknya itu 43. Jadi berturut-turut 2 tahun dapat satu anak. Jadi semua ini sama-sama belajar. Saya bersyukur sekali. Kenapa saya harus bilang bersyukur? Itu mesbah. Itu mesbah harus dijalankan tiap-tiap malam. Kamu ngantuk? Tidak. Mama, papa, mari kita berlutut. Sampai anak sekarang sudah besar. Mereka ada yang punya anak 4, ada yang punya anak 3. Kalau mereka lagi berompi, mereka lagi selalu omongin mama. Ingat mama, kalau kita lagi berdoa, berlutut. Berlutut sama dengkulnya jadi hitam-hitam mama. No, it's okay. You know what God see, we learn what God say. If you want to rendahkan diri, orang kan merendahkan diri itu kan kita gak doa, amen, mama doa amen, you giliran you doa, semua mau mengantuk, no, you just kneel down at the bed, berlutut semua, lihat mama, bukan you lihat God, okay? God is listening to our prayer, and this is what I believe, mesbah. Sampai sekarang mereka sudah punya keluarga kan, 6 anak kan sudah pada married semua. Nah haleluya, 6 anak tiap malam. Anak saya besar, anak yang paling kecil. Tiap hari didik anaknya. Mereka bilang gini, every night ya mama, papa,
kita tiru kayak Papa Pendeta bilang, what we do, this is what our children is going to do. Anak saya yang paling besar sampai anak kecil semua ya punya mezbah seperti mereka lihat 40 tahun yang lalu. And it is so miracle. God do miracle things ya. 6 keluarga ini semua hidupnya takut akan Tuhan dan hidupnya sangat luar biasa. Untuk saya anak-anak dan mereka bisa melahirkan anak dan saya melihat cucu dan kita setiap minggu kalau bukan Sabtu Minggu peraturannya mezbah kembali. Papa mama yang pimpin dan sekarang anak saya yang paling besar sampai anak kecil bergiliran setiap hari Sabtu kalau tidak hari Minggu. Setelah gereja makan balik ke rumah mama. Mezbah itu harus ada. Siapa yang di sini tidak punya mezbah? Ayo. It's just like I want to support. I support you through this kesaksian. Saya orang Singapura, so my Indonesia not too good. But I know that what I'm talking, you know what I'm talking. So I just love to see you all, everybody. Yeah, I always tell my friend, bring your cucu, and we meet with my cucu. So that cucu and cucu, and saya punya itu cucu-cucu ini 11 perempuan, 9 laki. Terus saya 11 perempuan, 11 laki. Laki-laki itu yang besar sudah SMP 1. Saya bilang, come. You choose. Yang mana? 5 laki. I sebut mereka 5 warrior. The 5 warrior. Semenjak 4 tahun lalu. Karena sudah waktunya. Ya sudah sekolah cukup ya. Kamu mengerti ya. You know what is called warrior? Ya, prajurit Kristus. What do the prajurit do? Say 5 laki-laki. Dia bilang, oh prajurit 5 prajurit speak, I will help. I will love to help. I love to preach. And I love to pray. And I love to do testimony. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. So these people, these 5 of them, every day speak blessing. Semenjak kecil. So kalau sekarang kita punya anak kalau sudah besar, jangan pernah bilang terlambat. Mungkin my sis, anak itu sudah usia 30-an 40. Mana mungkin dia mau kalau dididik begitu. Nothing is impossible. If you want, if you're willing, then God will do it. God will be front of you. Go and tell your children, ya, my cucu, you jaga baik-baik dengan ada mezbah. So ends up with kesaksian saya adalah benar, rumah tangga harus mempunyai mezbah. Luar biasa, terima kasih untuk kesaksian dari Ibu Susi. Tuhan Yesus memberkati, menjadi berkat kekuatan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu dapat boleh memberikan dengan 2 cara. Yang pertama melalui amplop persembahan yang ada yang disediakan dan memasukkannya nanti sebentar ke kotak persembahan yang ada di bagian tengah. Untuk cara yang kedua dapat melalui scan barcode atau transfer dengan yang ada di layar atau di signboard. Bapak Ibu dapat memberikan 2 cara untuk persembahan. Dan sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat anugerah dan kasih-Mu, buat berkat-Mu Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kau memberkati Tuhan setiap persembahan yang diberikan oleh umat-Mu. Setiap usaha pekerjaan yang dilakukan mereka Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih juga memberkati untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dengan ucapan syukur kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sementara memberikan persembahan, mendengarkan untuk beberapa pengumuman, mengundang untuk jemaat Women of Love untuk berdoa bersama-sama dalam rumah doa City of Love Church setiap Rabu pukul 6:30 malam bertempat di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Dan juga mengajak untuk menghadiri untuk Sunday Service tanggal 9 Agustus 2026, ibadah onsite jam 10 pagi akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna bertempat di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Dan untuk ibadah Women of Love tanggal 11 Agustus 2026
akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rubin Ong, bertempat di Senayan City Residence lantai mezanin jam 11 siang. Dan untuk newsletter City of Love Church bulan Agustus sudah terbit dan dapat diambil di dekat kotak persembahan yang ada di bagian tengah. Puji nama Tuhan, demikian informasi dan pengumuman yang ada. Saya mohon untuk Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri. Kita punya Tuhan yang besar dan ajaib dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi mari angkat tangan angkat suara. Katakan sama-sama, Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, jangan hanya jadi pendengar firman, tapi biarlah setiap perkataan firman Tuhan yang telah kita dengar, kita hidupi, kita lakukan. Bangun mesbah dalam keluargamu. Tidak ada yang terlambat. Kalau hari ini Tuhan berbicara, berarti masih ada kesempatan. Selama kita masih bernafas, mari lakukan firman Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan di dalam keluargamu seperti di surga. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasih Tuhan katakan, amin. Pastor Michael, thank you so much atas berkat firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Tuhan menyertai Pastor Josephine dan juga Three Angels. Tuhan menyertai. Terima kasih Ibu Susi juga yang telah memberikan kesaksian. Thank you so much yang telah menghidupi, dan mari kita semua hidupi firman Tuhan. God be with us, Immanuel, Tuhan beserta kita. Thank you buat Marcel dan semua tim yang melayani hari ini. Thank you so much.